Impian Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa menampung relokasi pabrik-pabrik yang hengkang dari China akhirnya perlahan menjadi kenyataan. Dari total 7 perusahaan yang sudah berkomitmen untuk memindahkan pabriknya ke Indonesia, setidaknya sekarang sudah ada perusahaan yang resmi datang nih ke Indonesia. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin mendengar ya ada Kota Brebes sampai ke Batang yang digaung-gaungkan akan menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik China, ternyata justru satu perusahaan pertama yang merelokasi pabriknya dari China memilih Kabupaten Subang, Jawa Barat. Apakah Anda warga Subang? Anda patut berbangga ya, karena siapa sangka pabrik China bisa kepincut oleh keseksian Subang nih. Pertanyaannya, seberapa besar atau seberapa seksi sih Subang di mata investor ini? Bagaimana juga kesiapan Subang untuk menjadi surga bagi investor global, dan apa saja manfaat atau keuntungan yang bisa didapat oleh Anda para warga Subang dengan relokasi pabrik ini? Kita akan bahas bersama. Sebuah perusahaan yang merelokasi pabriknya dari China tadi akhirnya resmi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama ya pada Selasa 21 Juli 2020 kemarin di Taifa Industrial Park, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perusahaan tersebut berasal dari Taiwan, yaitu PT Meilon Technology Indonesia. Ini bergerak di bidang usaha industri speaker, audio, dan elektronik. Perusahaan ini sudah berdiri selama lebih dari 40 tahun, sudah bermula pada tahun 1972, dan pabrik pertama perusahaan ini dibangun di kota Taipei, Taiwan. Tapi saat ini sudah ada 3 pabrik yang dimiliki. Selain di Taiwan, ada 2 lainnya berada di China, yaitu Suzhou dan Guangdong. Nah, perusahaan ini juga sudah terlisting di Taiwan Stock Exchange sejak 2001 silam. Berapa sih nilai investasinya? Ternyata nilai investasi dari relokasi ini juga terbilang besar ya, yaitu mencapai 90 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,26 triliun rupiah. Jadi tergolong besar juga. Nah, tahap konstruksi pabriknya rencananya akan selesai di November 2020, baru kemudian akan mulai berproduksi sebelum akhir semester 2 tahun 2020. Jadi cepat di tahun ini juga. Hasil produksinya juga nantinya akan diekspor 100%. Kita lihat dari sisi sumber daya manusia, targetnya investasi ini juga bisa menyerap tenaga kerja hingga 8.000 orang tenaga kerja di Indonesia, dan diharapkan 80%-nya ini bisa berasal dari Kabupaten Subang ya. Pemkab Subang makanya menyatakan bakal bersinergi untuk melatih, kemudian meningkatkan juga kapasitas keahlian dalam bekerja supaya taraf ekonomi masyarakat secara otomatis juga akan meningkat. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai momen ini adalah tanda kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang sedang mencekam ya. Ekonomi Jawa Barat tentu akan melompat dengan investasi ini dan kemudian merembet juga ke ekonomi Indonesia yang bisa terkerek luar biasa bisa saja. Selain itu, investor juga diminta untuk terus memaksimalkan partnership atau kerjasama dengan pengusaha Jawa Barat. Jadi bukan hanya fokus di pengusaha ibu kota saja. Lalu apa sih sebetulnya yang membuat Subang ini seksi tadi di mata investor ya? Kalau kita dengar sambutan dari Kang Emil kemarin dalam groundbreaking, Kang Emil mengaku senang nih karena PT Meilon dari Taiwan memutuskan relokasi pabriknya ke Subang karena disebutkan ini adalah kawasan emas masa depan. Loh, keren banget ya, sebuah kota di Jawa Barat bisa menjadi kawasan emas di masa depan. Nah, apa yang membuat Kang Emil ini pede menyebut Subang menjadi kawasan emas? Tentu karena Subang punya beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain ya. Yang pertama, lokasinya ini strategis karena ini masuk dalam segitiga rebana. Jadi kawasan segitiga rebana ini adalah antara Cirebon, kemudian Patimban, dan Kertajati ya. Segitiga rebana ini punya wilayah kawasan ekonomi khusus yang terbesar di Indonesia dengan luas wilayahnya mencapai lebih dari 4.000 km persegi. Jadi ini adalah kawasan yang memang potensial untuk beragam industri manufaktur berorientasi ekspor. Kemudian selain lokasinya strategis, infrastrukturnya juga sudah lengkap nih. Mulai dari darat ya, kita mulai dari infrastruktur darat itu ada jalan tol Cikopo Palimanan dan ada jalur kereta api juga. Dan dari udara juga ada Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang sudah beroperasi, dan sampai di infrastruktur laut juga ada pelabuhan, yaitu Pelabuhan Patimban yang sekarang sedang dibangun dan ditargetkan bisa beroperasi secara terbatas pada September 2020 nanti. Nah, dengan lengkapnya infrastruktur ini, maka
investor akan dimanjakan dengan kemudahan berusaha dari penerimaan bahan bakunya sampai ke produksinya sampai ke distribusi ke kawasan lain, apalagi tadi orientasinya ekspor ya. Dan tidak hanya itu, dari sisi ketenaga kerjaan juga ternyata upah minimum Kabupaten Subang ini relatif lebih rendah dari kawasan lain yang ada di Jawa Barat, termasuk lebih rendah juga dari Karawang atau Bekasi karena hanya 2,96 juta rupiah. Artinya dengan berbagai keunggulan-keunggulan ini nggak aneh kalau di tahun 2019 lalu realisasi investasi Jawa Barat memang yang terbesar di Indonesia, nilainya adalah 139 triliun rupiah. Nah, untuk itu Kang Emil ini bertekad ke depannya lebih giat lagi menjual potensi Jawa Barat dengan menggunakan ada namanya strategi jemput bola nih. Karena para pemimpin daerah di wilayahnya juga termasuk aparat hukum diminta untuk melayani perizinan dengan baik, bukan justru mempersulit izinnya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusia di Subang, karena jangan sampai tadi minta diserap banyak tenaga kerja lokal tapi ternyata kompetensinya tidak mendukung. Kita lihat ini berdasarkan data atau laporan dari Subang dalam angka per 2020 yang sudah dirilis oleh BPS. Total penduduk Subang di tahun 2019 lalu mencapai 1,57 juta orang. Dari total penduduk ini ada sekitar 50%-nya itu masuk ke dalam penduduk atau angkatan kerja ya, atau 779.377 orang. Ini angkatan kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang sudah bekerja atau juga sedang menganggur. Tapi untungnya yang sedang bekerja porsinya lebih banyak lagi ya, yaitu 711.978 orang. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ternyata sebagian besar yang sudah bekerja ini masih tamatan SD ke bawah karena sebanyak 341.393 orang. Walaupun memang kedua terbesarnya tamatan SMA masih cukup banyak ya, 217.000 orang, dan tamatan SMP 153.000 orang. Di luar itu masih ada 67.399 orang atau warga Subang yang sedang menganggur, dan dari jumlah pengangguran ini juga harus diperhatikan karena tamatan SMA ke atas justru malah jadi pengangguran terbanyak, yaitu 34.579 orang, baru sisanya ada tamatan SD 14.000 orang dan tamatan SMP 18.000 orang. Ini harus diperhatikan oleh Pemprov Jabar dan Pemda Subang juga, karena kualitas SDM-nya harus benar-benar dipastikan ditingkatkan supaya investornya juga senang ya untuk menyerap atau mempekerjakan tenaga lokal. Dan kita harapkan satu perusahaan yang pertama kali merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia ini bisa merangsang atau membuat perusahaan-perusahaan lain untuk bisa merelokasi pabrik-pabriknya yang hengkang dari China ke Indonesia sesuai impian dari Presiden Joko Widodo.